Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan analisa saham yang berpotensi untuk naik besok. Oke, disclaimer dulu, bukan ajakan jual beli ya, murni pembelajaran. Setiap keputusan teman-teman jual atau beli saham merupakan keputusan pribadi. Untung ditanggung sendiri, rugi ditanggung sendiri. Oke, besok ini ada dua saham yang menurut saya menarik, yaitu ASA dan DKFT. Kita lihat dari ASA ya, ASA dulu ya. Nah, ASA kemarin transaksinya 7 miliar ya, ditutup di 750 minus 10 poin atau minus 1,31%. Kalau kita lihat ya, ASA ini tidak terlalu ramai ya, tidak terlalu liquid ya, karena transaksinya hanya 7 miliar. Kemudian asing net buy 1,1 miliar di saham ASA. Nah, kenapa ASA menurut saya menarik? Ini karena closingnya kemarin ASA membentuk candle hammer teman-teman. Ini kayak palu ya, karena sebelumnya ini sudah pernah terjadi kan, ini hammer. Nah, besoknya naik. Nah, ini kemungkinan besar ini hammer naik juga teman-teman, karena saya hanya mencari hammer dan ketemunya dua saham, yaitu ASA dan DKFT. Terus kita lihat ASA dari broker summary ya, broker summary tanggal 4. Nah, ini dari domestik ya, domestik ini yang beli tapi retail teman-teman, PD XL ya, retail ya yang beli ya, jadi sebenarnya kurang bagus ya, karena yang borong retail. Kemudian kalau asing ya transaksinya cukup besar ya, ada AK 1,6 M. Jadi menarik karena asing akum, tapi kalau dari lokal sih kurang menarik karena yang koleksi itu broker-broker lokal alias retail teman-teman. Tapi kalau dari Freugen Flow juga cukup bagus karena ada asing akum 1,1 miliar. Jadi menurut saya besok ASA masih potensi. Terus saham yang kedua yaitu DKFT ya. Kita lihat DKFT. DKFT ditutup di 466 naik 4 poin atau 0,86%, value transaksi 20 miliar. Cukup liquid ya, karena transaksinya di atas 10 M. Lalu asing net sell 540 juta, tidak terlalu besar. Oke, kita lihat DKFT. Nah, ini juga membentuk candle hammer teman-teman untuk DKFT ya. Nah, ini hammer seperti ini ya, potensi naik menurut saya. Kalau nggak naik ya besok cut loss ya. Kalau close di bawah 450 ya, SL-nya di situ. Ini sebelumnya juga ada candle hammer ini di tanggal 23 Juni dan besoknya naik walau akhirnya turun ya. Ini kemudian ada hammer lagi ini di tanggal 2 Juni dan besoknya naik cukup kencang teman-teman. Nah, ini saya cari yang candlenya hammer terus transaksinya di atas 5 miliar dan ketemu di KFT dan ASA tadi. Jadi besok yang potensi naik ada di KFT dan ASA. Kalau di KFT kita lihat di broker summary domestik ya, yang beli ada SQ, BCA Sekuritas dan JP 1 miliar. Cukup besar ya. Sedangkan yang jualan itu cukup banyak teman-teman. Nah, ini menurut saya akumulasi ya. Di KFT masih diakumulasi. Kalau dari broker retail sih PD, YP, XL jualan ya teman. Ini bagus ya, karena broker retail yang jualan, sedangkan yang beli bukan broker retail ya, karena SK ini bandar cukup besar. Kalau dari asing sih, nah asing tadi jualan ya, asing distribusi berarti di saham di KFT. Ini ada CC ya, jualan 1,3 M yang nambung YP, BK, dan TP. Oke teman-teman, kesimpulannya besok di KFT masih potensi naik. Cut lossnya kalau closing di bawah 450, di bawah 450 ya wajib cut loss. Oke, selanjutnya saham yang menarik kita bahas yaitu saham yang diakumulasi oleh asing. Goto ini saya skip ya, karena Goto itu menurut saya gerakannya lambat ya teman-teman, kurang kurang cepat gerakannya, kurang lincah, dan ini banyak big player ya, banyak kepentingan di sini. Terus masyarakatnya cukup besar ya, di atas 70% ya, jadi pengendalinya nggak jelas siapa itu menurut saya. Karena menurut saya pengendali yang baik itu ya yang menguasai 51% saham beredar minimal. Tapi kalau Goto ini kan banyak sekali ya yang menguasai. Oke, kemudian BNI, BMR ini Big Bang ya, saya juga tidak terlalu tertarik ya, karena Big Bang ini gerakannya lambat juga. Lalu kita lihat BRIS ya teman. BRIS di akun 41 M. Closing di 2550 naik 70 poin atau naik 2,82% dengan value transaksi sebanyak 90 miliar dan asing net buy 41 M. Kita lihat BRIS di chart daily-nya. Nah, BRIS ini sebenarnya downtrend ya teman. Dia kan double top nih. Dia sebenarnya sebelumnya double bottom, kemudian naik sesuai target penguatan di 2940. Setelah itu dia double top dengan target pelemahan di 2380 dan ini sudah tercapai ya di tanggal 23 Juni. Jadi sekali drop dia langsung target pelemahan, kemudian nah ini membentuk pattern baru. Oke, sekarang kita lihat BRIS apakah masih potensi? Ya menurut saya menarik saja ya, karena dia di akum asing ya, dan cukup lama ya di akum asing. Tapi ya sebelumnya ketika dia di akum asing dia tidak langsung naik ya teman-teman, jadi ada turunnya juga. Oke, saya hapus dulu ya gambar-gambarnya teman-teman. Nah, ini cukup ribet ini.
Oke, saya hapus dulu. Nah, ini kalau kita gambar ini ada pattern menarik juga ya. Nah, ini ada resist ya. Ada resist trendline teman-teman yang harus ditembus ya. Kalau ini closing ya di atas garis trendline lah minimal, terus dia di atas 2640. Nah, ini menarik teman-teman. Karena membentuk pattern ya inverted and shoulders ya. Yaitu nah, ini kalau closingnya di atas salah. Nah, di sini teman-teman. Nah, kalau berhasil closing di atas 2640 baru menarik. Target penguatan ya untuk breeze di mana bisa kita tarik garis target ya. Nah, target penguatannya balik di 2960 teman-teman. Nah, target penguatan breeze di situ, tapi syaratnya dia nggak boleh turun ini. 2450 nggak boleh jebol dan dia berhasil nge-break 2640. Jadi kalau ada sideways di sekitar area sini, nah ini menarik untuk beli teman-teman dengan batas cut loss di bawah 2500. Oke, segitu ya breeze ya. Kalau kita lihat dari broker summary untuk domestik ya. Nah, domestik ini sebenarnya menurut saya di breeze ini sangat sepi ya. Jadi domestik jualan semua teman. CC, KZ, YPNI, LG, XLXC ini bagus ya. Karena XLXC ini retail, YP retail jualan semua. Terus yang borong adalah asingnya. Asing borong sangat gede, yaitu BB dan BK teman. BB dan BK ini 33M dan 24M. Jadi menarik menurut saya breeze. Potensi besok naik ya. Karena diakum oleh asing dengan volume yang cukup besar ya teman-teman. Oke, selanjutnya saham yang menarik menurut saya ASI ini tidak terlalu menarik karena gerakannya lambat. Toba ini terlalu liar menurut saya. Ini MDKA yang menarik. MDKA diakum asing tapi harganya turun. Kemarin ditutup di 2070 minus 20 poin atau minus 0,99% dengan value transaksi 82 miliar dan asing net sell net buy 14,9 miliar di saham MDKA. Kita lihat MDKA teman-teman. Nah, ini kan ada support ya teman-teman. Ini support ini nggak dijebol teman-teman. Ini kan ada target dari pattern inverted and shoulders, targetnya di 2590. Nah, setelah beberapa hari rally dia kemudian koreksi. Nah, ini sepertinya masih dijaga. Jadi untuk MDKA secara time frame swing ya, jangka panjang bulanan atau mingguan ya, ini bisa lah ngejar target 2580 kalau dia berhasil tidak jebol ya, supportnya 1810 tidak jebol. Jadi mungkin diuji tuang. Nah, kalau besok gimana ya, ini sebenarnya menarik juga ya, karena asing akum cukup banyak 3 hari berturut-turut ya teman-teman, dan ini setelah ada asing akum ini besoknya langsung hijau teman-teman. Nah, kemungkinan besar besok juga masih hijau ya, walaupun ini asing akumnya cukup dikit ya, semoga tetap masih hijau ya. Kalau dilihat dari MA200 pun ini sudah berada di atas MA200 yang menunjukkan MDKA sudah mulai uptrend. Oke, selanjutnya kita lihat saham UNTR, tidak terlalu menarik menurut saya. BRMS juga, ADI juga, energi juga, INDF juga, DSSA tidak terlalu menarik, Bumi juga. Ini MBMA. MBMA menurut saya menarik teman-teman. Kemarin ditutup di 468, naik 14 poin atau 3% ya. Value transaksi 200 miliar, sangat rame. Kemudian asing net buy 6,3 miliar di saham MTK MBMA. Kita lihat MBMA. Nah, ini menarik teman-teman ya. Karena sebelumnya kan dia membentuk pattern inverted and shoulders dengan target penguatan di 460 dan sudah tercapai. Lalu koreksi ya. Koreksi itu dia mendekati area demand-nya teman-teman. Nah, ini di area sini merupakan demand-nya teman-teman. Nah, kota ini. Nah, dia langsung rebound ya teman-teman. Ini kan sebelumnya resist nggak ditembus. Sekali ditembus langsung kuat lalu menjadi supportnya. Nah, ini menarik teman-teman ya untuk MBMA. Dan asing cukup, nah ini asing sebelumnya jualan dia tetap kuat naik ya. Ini terus asing di net buy ya. Menurut saya lebih potensi lagi untuk MBMA. Oke, MBMA kalau dilihat dari chart pattern sih nggak membentuk chart pattern apa-apa ya. Tapi kalau kita lihat secara lebih awas bisa kita buat ini seperti inverted and shoulders ya teman-teman. Nah, syaratnya ya, nah ini harus naik dulu. Harus naik sampai resistnya di sekitar sini di 494 teman-teman ya. Kalau 494 ketembus kemudian koreksi
Nah ini sebenarnya menarik karena dia akan membentuk pattern inverted and shoulders. Ya kalau besok saya tidak bisa jamin apakah naik atau turun ya, tapi potensi naik menurut saya karena dia sudah mendekati area resistnya. Oke, selanjutnya kita lihat saham ISAT ya. ISAT ini bolak-balik teman-teman. ISAT ini seingat saya dia sideways terus ya. Hari ini tutup di 290, 20 poin atau 0,94%, value transaksi 14 miliar dan asing net buy 6,1 miliar. ISAT ini sideways terus ya, seperti diakumulasi teman-teman. Nah, ini kan asing beli terus ya. Beli, tapi harganya nggak gerak. Jadi ini menurut saya masih diakumulasi dan masih dijaga. Nah, di mana area buy-nya? Kotak ungu ini menurut saya area buy-nya untuk swing. Area swing-nya di kotak ungu untuk akumulasi. Nah, kalau dia jebol ya tinggal cut loss, jebol ke bawah cut loss, kalau jebol ke atas ya tinggal pakai trailing stop. Sekali breakout, ya pasti ada kemungkinan naik tinggi sampai di 2810. Itu target dari pattern cup and handle-nya. Lihat kita broker summary. Nah, domestik distribusi ya. Tapi yang distribusi siapa ini? Yang distribusi retail teman-teman. Ada PD ya. PD itu broker retail ya. Kemudian CP retail juga, YP retail ya. Jadi broker retail yang jual, yang akum malah broker asing. Ini menarik teman-teman. Nah, yang akum KZ dan CC. Ini menurut saya masih potensi ISAT, tapi untuk swing ya. Kalau untuk harian ya kemungkinan besar masih di bawah sideways dulu ya. Kalau kecuali akumnya sudah banyak gitu teman-teman. Oke, setelah ISAT kita lihat saham apa lagi? Keras teman-teman. Keras hari ini tutup di 314, naik 44 poin atau 16%, value transaksi 167 miliar, asing net buy 2,2 miliar. Keras ini cukup menarik ya karena sangat liquid ya. Beberapa hari terakhir saya nggak tahu ada news apa, tapi dia sangat ramai. Nah ini sudah breakout tinggi banget ya. Ini kalau kita lihat ini seperti pattern rounding bottom sebenarnya. Patternnya namanya rounding bottom. Saya akan gambar. Nah. Oke. Nah, target penguatan keras ini sebenarnya ada di 332 ya, hampir tercapai ya sebenarnya. Mungkin besok bisa jadi. Dan ini udah beberapa kali break dengan volume tinggi tuh. Nah, ini break pertama ya. Volumenya tinggi banget, ini tanggal 12 Juni ya. Kemudian koreksi tadi, ini jadi support ya ini. Dia jadi support, kemudian dia naik lagi tuh. Besok bisa jadi ya, keras akan hit target penguatannya di 332. Kalau masuk sekarang ya sebenarnya cukup berisiko, tapi kalau untuk day trading ya scalping atau day trading teman-teman ya bisa atur resikonya sendiri. Batasi cut loss ya di 1%, 2% atau 3% ya. Kalau untung langsung cabut gitu. Oke teman-teman, sekian saja pembahasan video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.